Bab 86 Tentara Mekanik. Melihat punggung si Feng, Gentle Snow menggertakkan giginya. Ketika dia memikirkan tentang jumlah kerusakan yang mengerikan yang sebelumnya ditangani si Feng dan metode pertempurannya yang luar biasa, dia tiba-tiba merasa si Feng bahkan lebih buram daripada sebelumnya. Dia mengenal semua pakar papan atas di dunia game virtual. Namun, dia belum pernah mendengar tentang ahli tingkat atas seperti Black Flame. Peralatan yang dia kenakan saat ini bisa dianggap sebagai puncak di antara para pemain saat ini. Baik dia dan si Feng juga level 5. Namun, perbedaan damage mereka sebenarnya sangat besar. Seberapa bagus peralatan si Feng? Mungkinkah dia mengenakan set lengkap peralatan set misterius besi level 5? Apa yang Gentle Snow tidak tahu adalah bahwa peralatan set bulan perak yang dipakai si Feng adalah peralatan set terbaik untuk pendekar pedang di bawah level 10. Atributnya jauh lebih baik daripada peralatan set besi misterius level 5. Selain itu, si Feng memiliki senjata ajaib dan senjata rahasia perak. Juga, karena efek dari Abyssal Blade, si Feng dapat memberikan kerusakan pada manusia burung sambil mengabaikan penekanan level. Jadi, kerusakannya secara alami akan sangat tinggi. Dalam perjalanan mereka melalui hutan, jumlah manusia burung yang mereka temui terus bertambah. Namun, bahkan jika mereka menghadapi lebih dari 10 manusia burung sekaligus, manusia burung ini masih akan terbunuh dengan sangat cepat. Hasil seperti itu adalah karena kerusakan mengerikan si Feng selain Shield Warrior menahan monster dan Gentle Snow dan yang lainnya menjadi lebih akrab dengan pertempuran. Efisiensi leveling party Gentle Snow saat ini jauh lebih tinggi daripada sebelum si Feng bergabung dengan mereka. Setengah jam kemudian, si Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di Ruined Lands. Meski disebut Ruined Lands, pada kenyataannya, itu hanyalah sebuah kawah raksasa. Sistem gua dengan berbagai kedalaman dan ukuran dapat ditemukan di dalam kawah. Jika seseorang masuk jauh ke dalam gua, mereka akan dengan mudah tersesat di dalamnya. Big Brother Black Flame, apakah ini tempat di mana kamu harus melakukan quest? Zhao Yueru mendekat ke sisi si Feng, mengibaskan rambut hitam halusnya dan bertanya dengan nada lembut. Setelah berada dalam jarak yang begitu dekat dengan sang penyihir, Zhao Yueru, dan melihat belahan dada yang dalam yang diungkapkan oleh jubah merahnya, mustahil bagi si Feng untuk tidak memikirkannya. Bahkan jika dia tidak memiliki niat jahat, menjadi lebih sulit baginya untuk berpura-pura mendalam sekarang. Kita akan mencapainya begitu kita melewati jalan ini. Namun, ada terlalu banyak manusia burung yang berputar-putar di langit, jadi tidak akan mudah untuk sampai ke sana. Si Feng dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke samping, mengamati langit di atas ngarai yang mengarah ke kawah besar. Shield Warrior dan Ranger tidak lagi meremehkan pengingat si Feng kali ini. Sebaliknya, mereka memiliki sedikit rasa hormat terhadap si Feng sekarang. Mengambil tindakan pencegahan, mereka melihat ke arah manusia burung di langit. Dalam perjalanan ke tempat ini, hanya berkat si Feng mereka berdua tidak mati. Menyaksikan si Feng mengambil langkah pertama, memasuki ngarai sempit, senyum tipis muncul di wajah Zhao Yueru. Dia terus memiliki perasaan yang akrab ketika dia melihat si Feng. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti ini. Segera setelah itu, Zhao Yueru mengikuti si Feng dengan erat ke ngarai. Gentle Snow hanya tersenyum manis pada adegan ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Zhao Yueru? Ada sangat sedikit situasi di mana Zhao Yueru tertarik pada pria sedemikian rupa. Tentu saja, jika Zhao Yueru bisa memikat si Feng, menariknya ke Ouroboros, itu juga akan menguntungkan. Meskipun ada banyak manusia burung di ngarai, rombongan Gentle Snow menjadi semakin terbiasa berurusan dengan monster-monster ini. Itu terutama berlaku untuk salju lembut. Dia jenius. Dia sudah mempelajari metode pertempuran si Feng setelah hanya melihat mereka beberapa kali. Dia menggunakan dinding tebing untuk melompat bolak-balik, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia akan menyerang manusia burung dari udara, mengirimkannya ke tanah. Selain itu, dia mampu mengelak dan menghindari cakar dan serangan sengit manusia burung di udara. Bahkan tanpa bantuan si Feng, rombongan Gentle Snow bisa menyingkirkan semua manusia burung ini.
Setelah terus-menerus membunuh beberapa ratus manusia burung, kilatan cahaya keemasan muncul di sekitar tubuh Si Feng. Dia akhirnya mencapai level 6, mengejar orang-orang gila yang naik level itu. Untuk melengkapi jubah pengejar kegelapan sedikit lebih awal, Si Feng menempatkan semua poin atributnya ke agility. Jika dia menaikkan level Abyssal Blade ke level 5, dia bahkan mungkin bisa melengkapi Dark Pursuer Escape di level 8. Dia sudah level 6? Salju lembut memandangi Si Feng. Dia tidak membayangkan bahwa kecepatan levelingnya akan sangat cepat. Dia telah membunuh monster untuk naik level tanpa henti, namun, dia saat ini masih 23% dari mencapai level 6. Sementara itu, Si Feng jelas menyibukkan diri dengan berbagai hal, namun, dia masih bisa mencapai level 6 sebelum dia. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana Si Feng bisa membunuh monster dengan level yang lebih tinggi dengan mudah, tidak heran dia bisa naik level begitu cepat. Kau ingin pergi ke tempat itu? Jumlah monster di sana terlalu tinggi. Di antara mereka, bahkan ada cukup banyak elit level 9 dan elit spesial level 10. Apakah Anda yakin ingin masuk? Setelah tiba di daerah yang lebih dalam dari kawah besar, salju lembut tiba-tiba menemukan bahwa tempat itu dipenuhi golem mekanik yang berkeliaran. Dia tidak tahu seperti apa quest Si Feng yang telah diterima yang benar-benar memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Bahkan jika Si Feng bahkan lebih kuat dari dia sekarang, sangat mustahil baginya untuk memasuki tempat itu. Golem mekanik berada di sekitar ketinggian seseorang. Golem mekanis, monster biasa. Tingkat 9. HP 1-500-1-500. Prajurit mekanik berukuran 2 kali lipat dari golem mekanik, dan tangan mereka memegang pedang dan perisai. Prajurit mekanis, monster elit. Tingkat 9. HP 3-000-3000. Ksatria mekanik adalah yang paling menakutkan dari mereka semua. Mereka mengendarai kuda mekanik, dan mereka memegang tombak panjang. Tingginya lebih dari 6 meter, seperti bangunan 2 lantai. Ksatria mekanik, elit khusus. Tingkat 10. HP 7000700. Di bagian terdalam dari gerombolan monster mekanik ini, ada sepasang gerbang baja yang tertutup rapat. Namun, jumlah boneka mekanik dan prajurit mekanik terlalu konyol. Sekilas saja, Gentle Snow memperkirakan lebih dari 800 di antaranya. Selain itu, di bagian terdalam, ada lebih dari 100 ksatria mekanik yang menjaga ketat bagian depan gerbang baja. Membersihkan semua ksatria mekanik itu tanpa 1000 pasukan elit hanyalah mimpi belaka. Jumlah monster mekanik ini hanya menyebabkan satu keputusasaan. Bahkan berada lebih dari 100 meter jauhnya dari monster mekanik ini membuat takut Zhao Yueru dan yang lainnya. Tentara mekanik tidak akan tertandingi jika mereka menyerbu sama sekali. Tentara akan dapat memusnahkan Zhao Yueru dan yang lainnya secara instan. Kakak Black Flame, apakah kamu benar-benar akan pergi? Kamu pasti akan mati. Meskipun Zhao Yueru yakin dengan kekuatan partinya, hanya berdasarkan standar parti level 5 mereka, membersihkan golem mekanik dan prajurit mekanik di sekitarnya sudah menjadi masalah besar, belum lagi ksatria mekanik. Satu ksatria mekanik mungkin cukup untuk menyingkirkan mereka semua, apalagi menghadapi ratusan dari mereka. Aku harus pergi ke sana. Namun, kita perlu membersihkan golem dan prajurit ini, yang hanya merupakan penghalang. Pertama, Si Feng menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita perlahan-lahan memancing mereka dan membunuh mereka, membersihkan jalan sedikit demi sedikit. Snow lembut telah berjanji pada Si Feng bahwa mereka tidak akan berusaha keras untuk membantunya. Secara alami, dia tidak akan mundur sekarang. Apalagi tempat ini cukup bagus untuk naik level. Setelah membunuh begitu banyak manusia burung dalam perjalanan ke sini, mereka mendapatkan cukup banyak peralatan dan material umum. Jika mereka menghapus semua prajurit mekanik ini, perolehan mereka seharusnya lebih besar. Hanya saja kekuatan prajurit mekanik masih belum diketahui oleh mereka. Kalau begitu, aku akan memancing mereka satu persatu, Zhao Yueru mengajukan diri. Itu paling mudah bagi pemain jarak jauh untuk memikat monster.
Selain itu, berdasarkan keahliannya, bahkan jika monster-monster itu dikemas rapat, dia masih bisa memikat hanya 2 atau 3 dari mereka. Party mereka juga akan bisa menghabisi monster dengan mudah. Tunggu, si Feng tiba-tiba menarik Zhao Yueru kembali. Apakah ada yang salah? Tanya Zhao Yueru. Yang lain memandang ke arah si Feng, bingung. Mungkinkah si Feng tidak percaya pada ketampilan Zhao Yueru? Si Feng sangat jelas dengan kesulitan tempat ini. Namun, Zhao Yueru dan yang lainnya tidak tahu bahwa monster mekanik ini semuanya adalah senjata perang yang dibuat oleh peradaban kurcaci. Jika Zhao Yueru pergi dan memancing monster tanpa mengetahui hal ini, itu hanya akan mengarah pada pemusnahan pesta. Monster mekanik sangat merepotkan untuk dihadapi. Kisaran agro mereka sangat luas. Tidak perlu menyebutkan kekuatan pertahanan dan serangan mereka. Jika Anda mencoba dan memikat 1, setidaknya 10 lagi akan menyusul. Dengan penekanan level, kami pasti tidak akan bisa menghadapi mereka sebanyak itu sekaligus. Saya punya ide lain. Siapa di antara kalian yang memiliki kecepatan gerakan lebih dari 14 poin? Kecepatan gerakanku adalah 17. Lagu kecil juga telah mencapai 14 poin, jawab Gentle Snow meskipun dia tidak mengerti mengapa si Feng menanyakan pertanyaan seperti itu. Kamu dan Little Song sama-sama menggunakan speed scroll. Sebentar lagi, pikat semua monster mekanik di sekitarnya dan kumpulkan mereka di satu lokasi. Lalu, serahkan sisanya padaku. Si Feng mengeluarkan 2 gulungan kecepatan. Dengan item ini, berdasarkan kecepatan monster mekanik pasti tidak akan bisa mengejar mereka berdua. Setelah bergaul dengan si Feng selama beberapa waktu, Gentle Snow tahu bahwa si Feng bukanlah orang yang suka mengatakan omong kosong. Dia pasti punya alasannya sendiri. Oleh karena itu, dia dan Little Song sama-sama menggunakan gulungan kecepatan, keduanya mulai memikat monster dari kedua sisi. Babak 87 Tarian Pedang Api. Salju lembut dan lagu kecil mulai memikat monster dari dua sisi. Bahkan sebelum mereka mendekati jarak 30 yard, monster menemukan mereka berdua. Mata monster memancarkan cahaya merah, semuanya menoleh dan menatap para penyusup. Peringatan! Peringatan! Penyusup terdeteksi! Setelah alarm berbunyi, semua golem mekanik dan prajurit mekanik dalam radius 40 yard disiagakan. Monster mekanik di sekitarnya mengunci kedua pemain, dan dalam beberapa saat, keduanya dikejar oleh ratusan golem mekanik dan prajurit mekanik. Zhao Yueru diam-diam terkejut melihat ini. Untungnya, dia tidak gegabah bertindak dan memikat para monster. Kalau tidak, mereka pasti akan menghapus pesta. Kakak Black Flame, tidak akan ada masalah memikat monster sedemikian rupa, kan? Zhao Yueru melihat bahwa Gentle Snow dan Little Song sama-sama dikejar oleh pasukan mekanik. Jika mereka tidak melarikan diri tepat waktu, mereka mungkin sudah mati sekarang. Santai. Dengan efek gulir kecepatan, monster mekanik ini tidak akan bisa mengejar mereka, kata si Feng dengan percaya diri. Setelah beberapa waktu, seperti yang diharapkan, tidak ada satupun monster mekanik yang mengejar keduanya. Semuanya terjadi seperti yang diprediksi si Feng. Setelah memikat semua monster mekanik di sekitarnya, mereka berdua mengitari kawah besar yang kosong, sementara golem mekanik dan prajurit mekanik mengejar mereka tanpa henti. Keduanya sangat mahir memikat monster. Dalam waktu singkat, mereka telah menggabungkan 2 gelombang monster mekanik menjadi 1 gelombang. Dalam hati, Zhao Yueru terdiam. Dia juga memiliki gulir kecepatan. Namun, item ini terlalu mahal. Bahkan jika itu adalah anggota partinya, masing-masing dari mereka hanya memiliki 1 speed scroll untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa si Feng dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Apalagi, dia hanya menggunakannya untuk memancing monster. Itu benar-benar penggunaan yang boros. Namun, memang benar, dengan tambahan speed scroll ini, mereka berdua mampu memikat semua monster dengan aman. Namun, sekarang, masalah sebenarnya telah tiba. Setelah memikat begitu banyak monster, bagaimana mereka akan menghadapinya? Mereka tidak memiliki sihir Aoi, dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan berani menggunakannya.
Melakukan hal itu akan menyebabkan gangguan pada kendali kebencian, karena MT mereka tidak mempelajari keterampilan tingkat lanjut seperti crowd move. Pada saat itu, semua orang akan mati begitu saja. Si Feng secara alami tahu pertanyaan yang dipikirkan semua orang. Namun, dia hanya mengungkapkan senyuman misterius saat dia berjalan ke depan. Dalam 10 detik, kalian berdua memancing semua monster ke tengah, kata si Feng dalam obrolan pesta. Dimengerti, jawab Gentle Snow. Selesai berbicara, si Feng mengeluarkan gulungan merah gelap yang halus, lalu membukanya sekaligus. Mantra ditulis di seluruh bagian dalam gulungan. Hanya cahaya yang berasal dari mantra sudah cukup untuk menyebabkan mana api di sekitarnya melonjak. Setelah melihat ini, bahkan seorang amatir pun akan tahu bahwa benda yang dikeluarkan si Feng tidaklah sederhana. Sebagai seorang elementalis, wajah Zhao Yueru dipenuhi keterkejutan. Gulungan sihir macam apa ini? Gulungan ajaib yang dijual oleh toko ajaib pasti tidak dapat membuat prestasi seperti itu. Hanya mantra saja sudah cukup untuk menyebabkan mana api dari daerah sekitarnya berkumpul dengan cepat, menjadi sangat keras. Pengumpulan mana api seperti itu bahkan lebih kuat dari raungan naga api yang dia gunakan beberapa kali. Jika si Feng melepaskannya, siapa yang tahu seberapa kuat itu? Pada saat ini, si Feng mengaktifkan Magic Scroll dan mengeluarkan Abyssal Blade. Tiba-tiba, mana api yang dikumpulkan di atas gulungan ajaib mengalir turun seperti merkuri, dan seberkas api yang panjangnya lebih dari 10 meter menembus Abyssal Blade. Api yang luar biasa kemudian meledak dari bentuk Abyssal Blade, tiba-tiba berubah menjadi pedang api. Itu samar-samar melepaskan teriakan burung phoenix, bergema di seluruh lingkungan. Secara alami, semua orang memperhatikan kekuatan yang begitu besar dan perkasa. Tidak ada yang mengira si Feng sebenarnya masih memiliki kartu as tersembunyi di dalam lubang. Faktanya, si Feng tidak ingin menggunakan gulungan sihir tingkat 2 ini. Dia akan memiliki satu lebih sedikit setelah setiap kali digunakan. Selain itu, si Feng hanya memanen 4 item seperti itu dari semua hutan cahaya bulan. Sekarang dia telah menggunakan 1, dia hanya memiliki 3 yang tersisa. Saat ini, Gentle Snow dan Little Song telah memikat semua monster mekanik ke wilayah tengah kawah. Mereka kemudian berlari menuju si Feng. Monster mekanik datang semakin dekat, 40 yard, 30 yard, 20 yard, 10 yard. Namun, si Feng masih belum mengambil tindakan apapun. Dia hanya berdiri di sana, diam-diam, dengan tangannya memegang pedang yang membara dan membara. Sama seperti salju lembut dan lagu kecil berlari melewati si Feng tiba-tiba mengambil tindakan, menebas pedangnya yang terbakar. Sihir tingkat 2, tarian pedang api. Dalam sekejap mata, tebasan si Feng melepaskan api merah yang tak terhitung jumlahnya. Api yang menghanguskan itu seperti lautan, langsung menelan seluruh pasukan mekanik. Api berbentuk kerucut membakar segalanya dalam jarak 60 yard menjadi abu. Bahkan jika prajurit mekanik memiliki 3000 HP, mereka masih tidak dapat menahan kerusakan dari gerakan ini karena mereka semua berubah menjadi tumpukan besi tua. Sementara itu, pengalaman si Feng tiba-tiba meningkat dengan potongan besar. Naik menjadi 37% dari level 6 anggota parti lainnya juga telah menerobos dari level 5, satu demi satu, semuanya mencapai level 6. Kecepatan leveling mereka terlalu mengagumkan. Si Feng terlalu luar biasa. Dia menggunakan satu gerakan untuk membunuh monster level 9 elit secara instan. Meskipun dia bergantung pada item eksternal untuk melakukannya, bisa mendapatkan item seperti itu masih menjadi bukti kemampuannya. Jika mereka melalui proses ini lagi beberapa kali lagi, mereka akan dapat mencapai level 10 kapan saja. Pada saat ini, Snow Lembut juga bersukacita atas pilihannya untuk membantu si Feng dalam pencariannya. Hanya XP yang mereka peroleh saja yang menguntungkan mereka. Kakak Black Flame, scroll apa yang kamu gunakan? Itu sebenarnya sangat kuat. Zhao Yueru mengedipkan matanya ke arah si Feng, bertanya dengan rasa ingin tahu. Gulungan ajaib tingkat 2, kata si Feng dengan santai. Kakak api hitam, di mana saya bisa membelinya? Zhao Yueru terpikat oleh Magic Scroll ini setelah melihat kemampuan destruktifnya.
Itu akan sangat berharga bahkan jika dia harus menghabiskan 10 koin perak untuk membelinya. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata sambil tersenyum, item ini tidak bisa dibeli. Itu hanya akan muncul secara kebetulan saat membuka peti harta karun bermutu tinggi. Oh. Zhao Yueru sedikit kecewa. Si Feng mungkin memuntahkan darah jika dia tahu Zhao Yueru berpikir untuk membeli gulungan sihir tingkat 2 hanya dengan 10 koin perak. Tidak ada yang akan menjual gulungan sihir tingkat 2. Itu karena barang ini terlalu berharga. Jika digunakan pada titik krusial, adalah mungkin untuk menciptakan situasi comeback. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ada banyak persekutuan besar yang menawarkan 2 hingga 3 koin emas untuk gulungan sihir tingkat 2 tetapi masih gagal untuk membelinya. Jika bukan karena pentingnya quest ini, si Feng tidak akan mau menggunakan gulungan ini. Snow lembut awalnya ingin mengetahui lebih banyak tentang gulir ajaib, karena item ini benar-benar terlalu berguna. Namun, setelah mendengar nada si Feng, jelas bahwa dia merasa sakit hati karena telah menggunakan item tersebut. Bahkan Chief Forger yang kaya dan sombong pun merasa sakit hati. Orang bisa membayangkan betapa langka barang ini. Namun, ketika Gentle Snow mendengar bahwa dia bisa mendapatkan item seperti itu dari peti harta karun bermutu tinggi, dia berpikir bahwa dia akan membiarkan para pemain dari persekutuannya mencatatnya. Setelah itu, semua orang mulai membersihkan jarahan. Ada banyak monster elit di antara lebih dari 800 monster mekanik, jadi ada banyak item yang dijatuhkan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan peralatan umum level 7 hingga level 8. Bahkan ada lebih dari 30 buah peralatan perunggu dan beberapa buku keterampilan. Kamu membunuh semua monster ini, dan kami tidak banyak membantu. Jadi, kami tidak akan mengambil perlengkapan atau buku keterampilan apapun. Snow lembut memperdagangkan semua barang ke si Feng setelah dia selesai mengatur jarahan. Namun, Shield Warrior mulai ngiler ketika dia melihat semua peralatan untuk MTS. Dia sangat enggan berpisah dengan mereka. Namun, dia juga tidak berani keberatan untuk memberikan segalanya kepada si Feng. Kalian semua banyak membantu. Mari kita bagi sesuai dengan persyaratan job. Adapun buku keterampilan ini, saya akan mengambilnya. Si Feng hanya menyimpan semua buku keterampilan karena dia menemukan keterampilan khusus, lemparan presisi, di antaranya. Keterampilan ini sangat berguna baginya. Adapun peralatan perunggu, nilainya hanya beberapa koin emas, jadi itu tidak begitu berharga baginya. Peralatan yang dia kenakan saat ini adalah Silver Moon Set Equipment. Si Feng tidak berencana mengganti peralatan saat dia di bawah level 10. Sedangkan untuk Blackie dan yang lainnya, dia akan mendapatkan peralatan yang lebih cocok untuk mereka. Meskipun peralatan itu tidak banyak berguna bagi si Feng, mereka sangat berguna bagi Gentle Snow. Saya akan merasa malu jika saya menerimanya dengan sia-sia. Bagaimana kalau saya membeli semuanya? Saat ini saya tidak memiliki cukup koin permainan. Bisakah saya membayar menggunakan kredit? Snow lembut, tidak ingin berutang budi pada si Feng, bertanya dengan lembut. Membayar dengan kredit juga baik-baik saja, si Feng secara alami sangat bersedia. Dalam waktu singkat, Gentle Snow telah mentransfer 50.000 kredit ke si Feng, sekali lagi memperkaya si Feng. Bagaimana dengan ksatria mekanik yang tersisa? Apa kau akan menggunakan Magic Scroll lagi? Snow lembut memandang ke arah lebih dari 100 ksatria mekanik yang menjaga gerbang besar, bertanya dengan antisipasi. Gulir ajaib tingkat 2 tidak dapat menyingkirkan mereka. Lagi pula, aku tidak perlu membunuh mereka untuk masuk ke tempat itu. Aku hanya perlu memancing mereka pergi. Ketika si Feng mendengar Gentle Snow berkata demikian, dahinya tidak bisa menahan keringat. Gulungan sihir tingkat 2 bukan hanya semacam kubis yang bisa dia buang. Serahkan padaku, kalau begitu. Salju lembut melihat ke medan dan berpikir keras. Dia merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah dalam menyelesaikan tugas. Ini beberapa gulungan kecepatan dan gulungan pengembalian. Selama Anda kehabisan kawah, mereka tidak akan terus mengejar. Setelah meninggalkan pertempuran, kalian semua dapat menggunakan gulungan pengembalian untuk meninggalkan tempat ini. Si Feng menjelaskan dan mengeluarkan beberapa gulungan.
Melihat bahwa mereka akan berpisah satu sama lain, Zhao Yueru merasakan keengganan di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia bisa merasakan rasa nyaman dan aman ketika dia bersama Si Feng. Kakak Black Flame, mari tambahkan satu sama lain sebagai teman. Kita akan memasuki Dungeon level 5 besok, jadi bagaimana kalau kamu datang dan bergabung dengan kami? Zhao Yueru tiba-tiba berkata. Snow yang lembut sedikit tercengang. Dia menatap Zhao Yueru dengan senyum tak berdaya. Namun, dia merasa bahwa ini bukanlah pilihan yang buruk. Dengan keberadaan Si Feng, peluang mereka untuk menyelesaikan Dungeon level 5 akan semakin besar. Si Feng tidak berpikir bahwa penyihir ini benar-benar ingin menambahkannya sebagai teman. Apalagi, dia bahkan mengundangnya untuk terjun ke Dungeon. Perilakunya sekarang ini terlalu berbeda dari sebelumnya. Kita bisa menambahkan satu sama lain sebagai teman, tapi ada beberapa hal yang harus aku lakukan besok. Kami akan terjun ke Dungeon bersama saat aku punya waktu di masa depan. Si Feng dengan taktis menolak undangan itu. Lagi pula, dia tidak bisa tiba-tiba menggandakan dirinya menjadi dua orang. Mengenai masalah menambahkan satu sama lain sebagai teman, Si Feng memiliki lingkaran teman independen lainnya setelah mengenakan topeng iblis. Jadi, orang lain tidak akan dapat menemukan masalah apapun. Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman kalau begitu, Zhao Yueru dengan lembut menggigit bibirnya. Dia sedikit kecewa karena dia tidak akan bisa menyelam ke dalam Dungeon bersama Si Feng dengan segera. Namun, masih bagus dia bisa menambahkannya sebagai teman. Dia akan dapat menghubunginya dengan lebih mudah di masa depan. Sistem, apakah Anda ingin menerima permintaan pertemanan Flaming Moon? Si Feng menekan terima, dan nama Flaming Moon memasuki jendela teman api hitam. Setelah itu, Si Feng menuju ke sisi kiri gerbang. Pada saat ini, Gentle Snow telah tiba di sisi kanan gerbang, bersiap untuk memikat para ksatria mekanik. Kakak Yueru, mari kita pergi dulu. Kami hanya bisa menyerahkan sisanya kepada Elder Sister Snow, Xiao Yuer berkata dengan lembut ketika dia menyadari bahwa Zhao Yueru tetap tidak bergerak. Zhao Yueru, setelah melirik punggung Si Feng, berbalik dan pergi. Melihat bahwa Si Feng sudah siap, Snow lembut mengaktifkan gulungan kecepatan dan bergegas ke ksatria mekanik level 10. Di tengah jalan, mata para ksatria mekanik di depan gerbang besar bersinar terang. Tubuh besar mereka mulai bergerak, dan mata mereka semua terfokus pada salju lembut. Gentle Snow segera menghentikan langkahnya. Dia kemudian berbalik dan melarikan diri. Ksatria mekanik berteriak dengan marah saat mereka memindahkan sosok besar mereka, mengejar Gentle Snow. Hanya ketika semua ksatria mekanik pergi, Si Feng buru-buru berlari menuju gerbang baja besar. Meskipun Gentle Snow telah memancing ksatria mekanik pergi, jumlah waktu mereka bisa terpikat terbatas. Selain itu, mereka tidak akan jatuh pada trik yang sama di lain waktu, jadi Si Feng harus memanfaatkan kesempatan itu. Sesampainya di gerbang besar, Si Feng menemukan lubang kunci yang tertutup lumut. Dia kemudian memasukkan pecahan kristal obsidian yang diberikan kepadanya oleh Blackbeard. Kunci benteng telah disimpan selama hampir 1 milenium. Blackbeard juga menyebutkan bahwa kuncinya mungkin tidak dapat membuka gerbang. Namun, itu masih patut dicoba. Bab 88 naik ke peringkat menengah. Setelah memasukkan kunci obsidian, tidak ada reaksi dari gerbang baja tersebut. Itu masih tidak bergerak seperti sebelumnya. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari Gentle Snow. Dia memberitahu Si Feng bahwa ksatria mekanik tiba-tiba berhenti mengejarnya dan segera kembali. Sial, tidak mungkin, kan? Kuncinya benar-benar tidak berfungsi. Karena marah, Si Feng tiba-tiba mengirim pukulan ke arah lubang kunci. Karena dia tidak bisa menggunakan cara yang paling sederhana untuk masuk, maka dia hanya bisa menggunakan cara yang lebih berbahaya untuk masuk. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari lubang kunci. Rune energi yang tak terhitung jumlahnya melintas di sepasang gerbang bertingkat 3. Setelah itu, gerbang perlahan terbuka, mengeluarkan suara berderit yang menusuk telinga. Melihat bahwa ksatria mekanik sudah bergegas, sementara celah yang cocok untuk seseorang telah terbuka di antara sepasang gerbang.
Tanpa ragu, Si Feng mengeluarkan kunci obsidian, dan gerbang berhenti bergerak seketika. Setelah itu, Si Feng meremas dirinya melalui celah di antara gerbang. Sistem, Anda telah menemukan benteng baja Barutia. Ksatria mekanik setinggi 2 lantai mencoba menerobos masuk melalui gerbang. Namun, celah antara gerbang terlalu sempit untuk mereka lewati. Selain bobot gerbang yang sangat besar, Ksatria mekanik hanya bisa membombardir serangan di gerbang luar. Sayangnya, tindakan mereka tidak sedikit pun berguna. Aku di dalam. Setelah Si Feng mengirim pesan ke Gentle Snow, dia dengan hati-hati menuju ke depan di sepanjang jalur baja raksasa. Di sisi lain dari tanah yang hancur. Salju, bagaimana kabarnya? Menunggu di samping, Zhao Yueru bertanya ketika dia melihat Gentle Snow berlari ke arahnya. Tidak ada masalah. Dia sudah ada di dalam. Namun, quest ini benar-benar berbahaya. Saya baru saja memperkirakan secara kasar kekuatan ksatria mekanik, dan saya menemukan bahwa ksatria mekanik ini benar-benar berbeda dari elit khusus lainnya. Mereka dapat dengan cepat memblokir serangan saya, selain langsung membalas dengan serangan balik. Jika bukan karena reaksi cepatku, aku mungkin sudah mati sekarang. Jika kita tidak memiliki skill yang dapat terus memberikan kerusakan dalam jumlah besar, bahkan jika kita dapat menerbangkannya, kita masih tidak berdaya melawan para ksatria mekanik ini. Sebaliknya, kami hanya akan menumpuk mayat kami sendiri. Snow lembut duduk dan mengambil beberapa minuman, makan dan minum untuk pulih. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan adegan pertempuran sebelumnya. Itu benar-benar situasi yang mendebarkan. Hanya dengan menerima gelombang kejut yang dihasilkan dari tombak ksatria mekanikal yang menghantam tanah, dia kehilangan lebih dari 200 HP. Jika senjata itu mengenainya secara langsung, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah mendengarkan kata-kata Gentle Snow, untuk alasan yang tidak diketahui, Zhao Yueru menghela nafas lega. Baiklah, berhentilah bermimpi. Kami akan menggiling manusia burung di ngarai. Penjarahan dan pengalaman di sini cukup bagus, jadi kita harus bisa dengan cepat melampaui para ahli tingkat atas itu. Setelah pulih, Gentle Snow berdiri dan memberi perintah. Sementara itu, di dalam benteng baja, Si Feng maju dengan hati-hati. Tanda-tanda karat dan korosi menutupi setiap inci di dalam benteng. Hanya ada pecahan cahaya yang berkedip di dalam, nyaris tidak memungkinkan Si Feng untuk melihat jalan dengan jelas. Setelah berjalan cukup jauh, Si Feng tidak menemukan bahaya apapun. Hanya sesekali terdengar suara tetesan air dan suara gemuruh mesin yang beroperasi. Meskipun lebih dari 1 milenium telah berlalu, sebagian besar mesin di sini masih berfungsi normal. Seseorang dapat dengan jelas melihat seberapa canggih teknik yang dimiliki oleh peradaban dwarf. Setelah melewati lorong besar, Si Feng tiba di area dengan tungku peleburan yang sangat besar. Dinding baja di sekitar tungku dihubungkan bersama dengan tangga baja, dan di bagian bawah tungku ada genangan air yang tak berujung. Namun, Si Feng tidak menuju ke tangga menuju pintu keluar berikutnya. Sebaliknya, dia melompat dan melompat ke arah kolam. Setengah jalan, Si Feng mengaktifkan Gravity Liberation. Kecepatan jatuhnya berkurang tajam, tubuhnya perlahan turun seperti bulu. Saat turun, Si Feng tiba-tiba melihat sebuah lorong di dinding. Bagian itu hampir tidak bisa memungkinkan seseorang untuk masuk. Namun, informasi yang dikumpulkan Si Feng di kehidupan sebelumnya tidak menyebutkan bagian seperti itu. Oleh karena itu, Si Feng perlahan melayang, secara akurat mendarat di lorong tersembunyi. Sebenarnya ada peti harta karun di sini. Apakah tidak ada dari orang-orang itu yang memperhatikannya terakhir kali? Si Feng menemukan bahwa, di bagian terdalam dari lorong, ada peti baja hitam pekat yang besar. Banyak rune diukir di peti, dan pandangan sekilas sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu bukan hanya peti sederhana. Setelah mengamatinya secara mendetail, Si Feng memutuskan bahwa peti itu adalah peti harta karun besi misterius. Namun, Si Feng tidak terburu-buru membuka peti harta karun. Sebagai gantinya, dia menggunakan Phantom Kill, membiarkan doppelgangernya pergi dan melihatnya. Saat doppelganger mulai mengaktifkan peti harta karun, dinding baja di sekitarnya menembakkan panah terbang yang tak terhitung jumlahnya. Doppelganger itu terbunuh dalam sekejap, membuat Si Feng ketakutan. Untungnya,
Si Feng telah membiasakan diri untuk berhati-hati dan berhati-hati saat berada di domain dewa. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati. Jenis jebakan seperti itu biasanya digunakan satu kali. Namun, si Feng tidak terburu-buru. Bagaimanapun, peti itu tidak akan lari, jadi dia sebaiknya menunggu sampai Chol Doun Phantom Kill selesai, lalu menggunakan doppelgangernya untuk membuka peti harta karun. Kali ini, doppelganger berhasil membuka peti harta dengan aman. Dengan tidak adanya lagi bahaya, si Feng berjalan ke peti dan mengeluarkan isinya. Di dalam, ada perisai batu hitam berperingkat misterius besi. Itu benar-benar perisai level 10 tingkat atas. Perisai batu hitam, peringkat misterius besi. Tingkat 10. Persyaratan peralatan, kekuatan 25. Pertahanan 69. Tingkat pertahanan 29%. Kekuatan 7, daya tahan 10. HP 200. Setelah melengkapi, semua kerusakan yang diterima dari depan akan berkurang 10%. Ada juga buku penguasaan besi misterius. Saat digunakan, pemain akan secara acak menerima 10 hingga 50 poin penguasaan gratis. Item ini beberapa kali lebih langka daripada Blackstone Shield. Itu karena Mastery Points bisa bertahan selamanya, sedangkan Blackstone Shield tidak bisa. Semoga keberuntunganku tidak terlalu buruk, si Feng sedikit berdoa sebelum memilih untuk menggunakan buku penguasaan. Setelah itu, sistem mulai menampilkan tumpukan angka acak mulai dari 10 hingga 50. Selama si Feng berteriak, berhenti, angka terakhir yang muncul adalah jumlah poin penguasaan yang akan diperolehnya. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan roulette Rusia. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, banyak ahli mengumpulkan berbagai jenis buku penguasaan untuk meningkatkan penguasaan senjata mereka. Namun, buku penguasaan terlalu langka, dan bahkan dengan uang, seseorang belum tentu dapat membelinya. Sebagian besar pemain yang memperoleh buku penguasaan akan menggunakannya alih-alih menjualnya. Lagi pula, sangat sulit untuk mendapatkan 1 poin penguasaan gratis. Si Feng pernah melihat seseorang yang cukup beruntung untuk mendapatkan buku penguasaan emas murni. Banyak pemain memandang orang itu dengan rasa iri yang luar biasa, dan beberapa bahkan rela menghabiskan 1 juta kredit untuk membeli buku penguasaan dari orang itu. Namun, orang itu menolak untuk menjual dan sebaliknya, menggunakan Mastery Book untuk dirinya sendiri. Kisaran poin penguasaan gratis yang disediakan oleh buku penguasaan emas murni adalah antara 30 hingga 200. Awalnya, semua orang mengira orang ini sangat beruntung. Namun, orang itu hanya memperoleh 31 poin penguasaan gratis, pada akhirnya, menjadi bahan tertawaan semua orang. Poin yang dia peroleh tidak lebih baik dari buku penguasaan besi misterius. Melihat angka yang terus berputar, jantung si Feng berdebar kencang, tidak tahu angka apa yang akan keluar. Berhenti! Si Feng berteriak. Roda angka tiba-tiba berhenti, dan si Feng membuka matanya dan melihatnya. 32 poin. Angka yang relatif bagus. Si Feng baru saja dengan mudah memperoleh 32 poin penguasaan gratis, yang setara dengan poin penguasaan gratis yang akan dia peroleh dengan naik level ke level 20. Si Feng membuka jendela penguasaan pedang satu tangannya. Saat ini, penguasaan pedang satu tangannya masih di 20 poin, menempatkannya di level pendekar pedang dasar dan meningkatkan kerusakan dasarnya sebesar 10%. Jika termasuk 8 poin penguasaan gratis yang dia peroleh untuk naik level ke level 5, dan 5 poin yang tersisa dari sebelumnya, dia sekarang memiliki total 45 poin penguasaan gratis. Si Feng segera menambahkan 30 poin penguasaan ke penguasaan pedang satu tangannya. Seketika, penguasaan pedang satu tangannya naik ke level pendekar pedang menengah, meningkatkan kerusakan dasarnya sebesar 15%. Sedangkan untuk menjadi pendekar pedang tingkat lanjut, dia masih berjarak 50 poin dari melakukannya. Meskipun itu hanya peningkatan 5% pada base damage, itu tidak boleh dianggap enteng. Base damage ini akan diperbesar berkali-kali setelah memperhitungkan bonus dari skill. Seringkali, kesenjangan yang ada antara ahli tingkat atas dan ahli normal disebabkan oleh perbedaan kerusakan dasar. Pada tahap permainan ini, mungkin hanya ada sebagian ahli yang telah mencapai penguasaan dasar.
Si Feng telah mencapai penguasaan menengah, memimpin mereka dengan banyak. Saat Si Feng hendak terus maju lebih dalam ke benteng baja, alam benteng berbunyi. Bab 89 Area Inti Barutia. Peringatan! Peringatan! Ada penyusup di area F. Mengaktifkan sistem pertahanan diri. Sebelum Si Feng bisa merayakan kemenangannya, seember air dingin ditumpahkan ke kepalanya oleh suara nyaring ini. Dia tidak mengira akan ada jebakan seperti itu setelah membuka peti harta karun. Tepat setelah tiba di pintu keluar lorong, Si Feng menemukan bahwa lorong yang mengarah ke area lain dari benteng baja semuanya ditutup, mencegahnya masuk. Sementara itu, permukaan air kolam di bawahnya mulai naik, dan menurut kecepatannya, tidak lama kemudian saluran itu banjir. Tanpa ragu, Si Feng mengeluarkan sebotol ramuan pernapasan bawah air, meminumnya. Ramuan tersebut memungkinkan pemain untuk bernapas di bawah air selama 20 menit. Setelah itu, Si Feng segera melompat ke kolam, menyelam menuju wilayah terdalam. Setelah berenang selama lebih dari 10 menit, Si Feng akhirnya melihat lorong yang gelap. Namun, arus air dari sana mengalir dengan cepat, dan tidak mudah bagi Si Feng untuk mendekati bagian itu. Setelah menghabiskan waktu yang lama, dan minum sebotol ramuan pernapasan bawah air kedua, Si Feng berhasil merangkak menuju pintu masuk dengan banyak kesulitan. Setelah itu, dia hanyut oleh air yang mengalir deras, tubuhnya tidak dapat bergerak karena arus terus mendorongnya di sepanjang lorong. Setelah mengalir di sepanjang arus air selama beberapa menit, Si Feng terlempar keluar dari lorong dan mendarat di kolam besar lainnya. Di dekat dinding kolam besar, beberapa anak tangga berputar ke atas. Selama dia menaiki tangga ini, dia akan sampai di inti benteng. Si Feng berenang menuju tangga. Dia kemudian melihat waktu. Sekarang hampir jam 8 pagi, dan karena menemukan hati Titan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, Si Feng segera memanggil antarmuka sistem dan memilih untuk keluar. Saat bangun pagi, hal pertama yang dilakukan Si Feng adalah melatih tubuhnya. Tindakan ini sudah lama tertanam di tulangnya. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya berbeda dari kemarin. Tubuhnya tidak lagi terasa kaku, malah terasa sangat segar. Efek positif dari cerang nutrien fluids yang diminumnya terbukti. Cairan itu perlahan mengubah kondisi tubuhnya. Pukul setrika selagi panas. Si Feng kemudian mulai berolahraga, melakukan sit-up, push-up, dan tindakan penguatan otot lainnya. Setelah berolahraga lebih dari 1 jam, Si Feng masih tidak merasa lelah. Sebaliknya, tubuhnya terasa hangat dan nyaman, seolah-olah ada energi yang tak habis-habisnya di dalam dirinya. Namun, dia tidak melanjutkan melatih tubuhnya. Sebaliknya, dia turun untuk makan. Berolahraga dengan putus asa belum tentu merupakan hal yang baik. Itu perlu dilakukan dalam jumlah sedang, karena kerja keras tubuhnya hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Setelah melalui perjuangan semalaman, koin emas yang dia jual dan kredit yang dia peroleh dari Gentle Snow memenuhi rekening banknya saat ini dengan lebih dari 200.000 kredit. Semalam jerih payahnya sebanding dengan gaji 2 bulan seorang eksekutif dari sebuah perusahaan besar. Ini adalah kekuatan domain dewa yang telah membalikkan ekonomi virtual. Setelah setahun, menjadi kaya dalam semalam di Goddess Domain bukanlah hal yang aneh sama sekali. Sayangnya, belum banyak perusahaan yang menemukan fakta ini. Pada saat mereka menemukannya, mereka akan tertinggal jauh di belakang perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Goddess Domain pada awalnya. Setelah makan, Si Feng melakukan perjalanan ke bank. Dia secara khusus mengambil 30.000 kredit, berniat untuk membeli helm virtual reality yang dia sewa. Kalau tidak, jika dia meninggalkannya dan melupakannya, dia akhirnya akan dipaksa keluar dari permainan. Pada saat itu, dia harus menunggu hingga hari kerja berikutnya sebelum menangani prosedur yang diperlukan dan baru setelah itu dia dapat terus bermain. Saat ini, permainan sedang dalam tahap sprint. Jika Si Feng tertinggal sehari, akan sangat sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Itu juga merupakan kesempatan bagus bagi Si Feng untuk mengundang Blakie berjalan-jalan. Jika Blakie selalu bersembunyi di dalam asramanya, tubuhnya pasti bermasalah. Ada sangat sedikit orang di jalan-jalan universitas di pagi hari.
Hanya ada beberapa perkumpulan olahraga yang melakukan senam pagi, melakukan pemanasan untuk latihan nanti. Menyaksikan mahasiswa yang memancarkan kemudaan ini, si Feng merasakan perasaan yang tidak nyata. Seolah-olah 10 tahun yang dia habiskan untuk bertarung di Goddess Domain hanyalah ilusi yang akan hilang hanya dengan satu sentuhan. Berjalan di sepanjang pinggir jalan, si Feng mengagumi kampus universitas saat dia menuju asrama Blakie. Dia mengalami pemandangan di kampus yang tidak dia perhatikan di kehidupan sebelumnya. Saat dia hendak masuk ke asrama Blakie, si Feng mendengar suara tawa datang dari dalam. Blakie, bukankah kamu sangat percaya diri untuk masuk ke Shadow Workshop sebelumnya? Aku sudah menunggumu selama beberapa hari, jadi mengapa aku belum melihatmu di sana? Wui, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Saya bergabung dengan lokakarya lain, jadi saya tidak berpartisipasi dalam tes Shadow. Blakie, jangan coba-coba menipuku. Di mana di seluruh Universitas Jinhai ada lokakarya lain? Disebut apakah itu? Berapa jumlah anggotanya? Siapa yang mendirikannya? Bisakah Anda memberitahu saya itu? Jika mereka memperlakukan pemain dengan baik, saya bahkan mungkin memutuskan untuk bergabung. Ditanya sedemikian rupa, Blakie tiba-tiba menyadari bahwa si Feng sebenarnya tidak memberitahunya nama lokakarya mereka. Adapun jumlah anggota, dengan mempertimbangkan semuanya, tepat ada 6 orang. Belum lagi memiliki lokakarya untuk memainkan Goddess Domain, mereka sama sekali tidak memiliki apa-apa saat ini dan bahkan dililit hutang. Blakie, berhenti bersikap keras kepala. Saya tahu bahwa Anda tidak lulus ujian Shadow. Jika itu benar-benar tidak baik, biarkan saudaramu memohon untukmu. Bagaimanapun, saudaramu saat ini adalah anggota resmi. Siapa tahu, Anda mungkin bisa menjadi anggota luar Shadow. Paling tidak, Anda dapat terus memainkan Goddess Domain dan mendapatkan 2000 kredit sebulan seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan lupa, masa trial Helm Virtual Gaming ini hanya 10 hari. Setelah periode ini, kamu tidak akan bisa melanjutkan permainan, teman sekamar Blakie mencibir. Tidak mungkin, kan? Bengkel macam apa yang bahkan tidak mampu membeli helm game virtual resmi? Bukankah itu terlalu menyedihkan? Wui pura-pura terkejut. Dia kemudian menepuk bahu Blakie, berkata sambil mendesah, bahkan anggota luar Shadow diberi helm resmi. Anggota resmi bahkan menerima helm canggih senilai 20.000 kredit. Lokakarya Anda hanya menipu Anda. Siapa yang memulai hal itu? Aku akan menuntut keadilan untukmu. Kenapa kamu tidak bergaul denganku mulai sekarang? Saya dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan helm resmi. Pada saat saya menjadi anggota inti Shadow, saya jamin Anda akan bisa hidup mewah. Anda harus tahu bahwa Tuan Muda Lan telah menginvestasikan 5 juta kredit di Shadow. Saya mendengar bahwa dia telah menginvestasikan 2 juta lagi sekarang. Jika Anda memasuki Shadow, masa depan Anda tidak akan terbatas. Wui, aku sudah mengatakannya. Saya tidak akan bergabung. Saya saat ini bertahan dengan sangat baik, Blakie dengan cepat menolak. Blakie, kamu harus tahu bahwa tidak banyak peluang seperti itu. Shadow Workshop adalah workshop terbaik di Universitas Jinhai. Jika bukan karena kamu sudah level 5 dan kita teman sekelas, aku bahkan tidak akan mencarimu. Wui dengan sabar membujuk, kamu terus mengatakan bahwa kamu telah bergabung dengan lokakarya lain, tetapi kamu harus memberitahuku setidaknya namanya, kan? Haruskah Anda terus berbohong kepada teman sekelas sedemikian rupa? Apa? Jangan bilang bengkel ini bahkan tidak punya nama. Bahkan jika itu tidak memiliki nama, kamu pasti tahu siapa yang membuatnya. Kan? Saat ini, bahkan tidak ada yang berani membuat bengkel, jadi Anda tidak boleh tertipu. Bengkel bayangan memiliki bisnis jujur yang mensponsorinya, dan ada juga kontrak untuk memastikan bahwa Anda setidaknya tidak akan mati kelaparan. Wui memuji Shadow. Seolah-olah seseorang akan menjadi elit di masyarakat hanya dengan memasuki bengkel bayangan, membuat orang lain iri. Namun, Blakie sudah lama melihat melalui Shadow. Dia bahkan tidak memiliki pendapat yang menguntungkan sedikit pun terhadap Shadow. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena bermulut besar, memamerkan kepada orang lain bahwa dia telah naik ke level 5.
Akibatnya, informasi tersebut diketahui oleh bengkel bayangan, dan mereka telah mengirim Wei, teman sekelasnya, untuk merekrutnya. Namun, bagaimana dia bisa dengan mudah mengkhianati Si Feng dan bergabung dengan Shadow? Dia hanya bisa mendapatkan semua pencapaiannya saat ini dengan mengandalkan Si Feng. Bahkan jika dia harus mengalami kesulitan sekarang, dia masih percaya bahwa Si Feng akan menuntunnya menuju jalan kesuksesan. Pada tahap permainan ini, semua pemain level 5 adalah ahli. Bagi bengkel bayangan, yang saat ini kekurangan ahli, Black Ye adalah kecantikan yang memikat. Jadi, tentu saja, mereka sangat ingin mencoba dan merekrutnya, mengubahnya menjadi salah satu milik mereka. Pada saat ini, Si Feng membuka pintu, melangkah ke dalam ruangan. Saya bukan siapa-siapa yang mendirikan workshop. Saya ingin tahu pendapat seperti apa yang Anda miliki? Si Feng memandang ke arah Wei yang kuat, berbicara dengan dingin. Bab 90 mulai dari nol. Saat Si Feng masuk dan berbicara. Kamu siapa? Wei sedikit terkejut, matanya mengevaluasi Si Feng. Si Feng mengenakan pakaian olahraga putih biru yang terlihat murahan. Meskipun sikapnya yang mengesankan membuat Wei merinding, setelah melihat bahwa Si Feng bahkan tidak mengenakan arloji kuantum di pergelangan tangannya, sedikit penghinaan memasuki mata Wei. Di zaman sekarang ini, bahkan siswa yang sedikit lebih kaya pun semuanya memiliki jam tangan kuantum. Wei memutuskan bahwa Si Feng bukanlah salah satu dari anak-anak kaya dan dia berada dalam situasi yang sama dengan Black Ye. Kakak Feng, kenapa kamu di sini? Ekspresi Black Ye sedikit panik. Dia khawatir Si Feng akan salah paham dan mengira dia sedang mencoba berpindah pekerjaan. Kakak Feng, aku benar-benar tidak mencari Shadow. Saya juga menolak mereka, tetapi Wei tidak akan berhenti mengganggu saya tentang hal itu. Ketika teman sekelas Black Ye melihatnya panik dan menjelaskan, mereka semua bingung dengan identitas pendatang baru ini. Black Ye sudah naik ke level 5 di Goddess Domain, jadi dia pasti seorang ahli. Banyak lokakarya akan memperebutkan dia, memperlakukannya sebagai tamu penting. Bahkan Shadow mengirim seseorang untuk merekrut Black Ye. Jika eselon atas Shadow bertemu Black Ye, mereka mungkin juga bertindak sangat ramah dan memperlakukannya dengan hormat. Namun, Black Ye dengan hormat memanggil orang asing di depan mereka sebagai saudara Feng, membingungkan mereka. Mungkinkah orang di depan mereka adalah orang terkenal di sekolah mereka? Namun, tidak peduli bagaimana mereka memutar otak, mereka tidak dapat memikirkan orang seperti itu yang hadir di universitas mereka. Aku tahu, Si Feng mengirimi Black Ye ekspresi yang menyuruhnya untuk tenang. Si Feng kemudian melihat ke arah pria bernama Wei dan sambil tertawa berkata, saya dipanggil Si Feng, dan saya bukan siapa-siapa yang mendirikan lokakarya yang baru saja Anda sebutkan. Apakah Anda tidak ingin tahu nama bengkel saya? Aku bisa menceritakannya padamu. Nama bengkelnya adalah Zero Wing. Artinya semuanya harus dimulai dari nol dan melebarkan sayap dan melambung tinggi. Jika Anda tidak memiliki urusan lain, silakan kembali dan beritahu atasan Anda untuk tidak mencoba memburu anggota lokakarya lain. Dia lebih baik mengurus tanahnya sendiri, jangan sampai mereka berantakan tanpa dia tahu apa yang terjadi. Mendengar Si Feng berkata demikian, Wu Yu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan cibiran saat dia tertawa. Seperti yang diharapkan, bahkan tidak ada yang tahu bagaimana memulai lokakarya. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri? Apakah Anda pikir Anda dapat memulai lokakarya hanya dengan mengumumkannya? Wei menyipitkan matanya, mengejek. Tahukah kamu seberapa besar bengkel bayangan kita? Tahukah Anda berapa banyak anggota bengkel bayangan kita? Apakah Anda tahu siapa yang mendukung bengkel bayangan kami? Apakah Anda tahu berapa banyak yang telah diinvestasikan bengkel kami? Apakah Anda masih berpikir bahwa kami perlu memburu anggota dari lokakarya yang tidak berharga seperti milik Anda? Hanya berdasarkan fakta bahwa kalian masih menggunakan helm percobaan untuk bermain game menunjukkan betapa miskinnya kalian. Apakah Anda berpikir bahwa, hanya dengan penuh semangat, Anda dapat memantapkan diri di wilayah dewa dan mendapatkan uang? Semua lokakarya yang telah mencoba memantapkan diri di domain dewa setidaknya telah menginvestasikan beberapa juta kredit. Sementara itu, Anda tidak punya uang, tidak punya anggota, tidak punya fasilitas, bahkan jaminan yang paling dasar sekalipun.
Jadi, apa hakmu untuk membandingkan kami, Shadow? Jika Anda berlutut dan memohon kepada saya sekarang, saya mungkin akan mengucapkan beberapa kata yang baik kepada saudara Lan. Jika Anda membayar sekitar 10 atau 20 ribu kredit, Anda mungkin dapat bergabung dengan Lokakarya. Bagaimana? Pikirkan tentang itu, ini kesempatan langka untukmu. Wui tersenyum kejam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Blackie, dengan dingin berkata, Shadow sudah memberimu banyak rasa hormat dengan mengirimku ke sini untuk merekrutmu. Selama Anda bergabung, Anda akan langsung menerima perlakuan sebagai anggota inti, dan gaji bulanan Anda setidaknya 5.000 kredit. Ini ratusan kali lebih baik daripada tinggal di bengkel yang nyaris tidak bertahan. Ketika beberapa teman asrama Blackie mendengar perlakuan ini, mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka tidak berpikir bahwa memainkan Goddess Domain akan sangat bermanfaat. Dibandingkan dengan pekerja kerah putih kota itu, gaji Blackie jauh lebih tinggi. Tiba-tiba, tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Blackie berubah. Mereka tidak lagi memandang rendah dia, sebaliknya, tatapan mereka sekarang dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman. Mereka hanya beberapa bulan lagi dari lulus dari universitas. Saat ini, mereka masih pusing mencari pekerjaan. Sementara itu, Blackie meminta seseorang secara pribadi datang ke rumahnya untuk merekrutnya, dan pihak lain bahkan menawarkan gaji bulanan minimal 5.000. Seperti kata pepatah, perbandingan itu menjijikkan. Jika mereka tahu tentang ini sebelumnya, mereka akan bermain game dengan benar dan mencoba Goddess Domain. Mereka bahkan mungkin telah menjadi ahli. Mereka tidak perlu mengejar gadis-gadis selama 4 tahun mereka di universitas dan dipandang rendah oleh gadis-gadis itu. Jika mereka berhasil mendapatkan uang, wanita cantik akan berbaris sesuai pilihan mereka. Namun, setelah mendengarkan Wui, Blackie malah mulai tertawa. Wui sebenarnya berani mengolok-olok Lokakarya yang Si Feng telah mulai, menyebutnya tidak berharga, dan bahkan ingin membuat Si Feng berlutut di depannya untuk bergabung dengan Shadow. Dia terbelakang. Dewi Salju bahkan memperhatikan saudara Feng, dan dia bahkan ingin merekrut Si Feng. Siapakah Dewi Salju itu? Dia adalah wakil kapten dari persekutuan kelas 1, Ouroboros. Dia adalah Dewi Dunia game virtual yang diakui publik. Dibandingkan dengan Ouroboros, bengkel bayangan bahkan tidak bernilai sepeser pun. Melihat suasana hati Wui yang masam, Blackie mencibir padanya dan berkata, Wui, bahkan jika kamu melebih-lebihkannya, keputusanku tidak akan berubah. Meskipun Lokakarya Zero Wing baru saja dimulai, saya yakin pencapaian kita di masa depan pasti akan lebih besar dari Shadow. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan Shadow lebih awal dan bergabung dengan workshop Zero Wing kami. Saya akan meminta bantuan saudara Feng. Jika Anda berlutut dan meminta maaf padanya, siapa tahu, Anda bahkan mungkin bisa menjadi anggota Zero Wing. Teman asrama Blackie terkejut setelah mendengarnya. Pernyataannya sangat membingungkan mereka. Pada akhirnya, bengkel mana yang benar-benar luar biasa? Mungkinkah saat ini memilih bengkel yang bahkan tidak mampu membeli helm gaming resmi adalah pilihan yang tepat? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Wui hampir tidak bisa berkata-kata karena marah. Blackie sebenarnya menggunakan kata-katanya sendiri untuk mengolok-oloknya. Jika bukan karena saudara Zhang yang menginstruksikannya bahwa dia pasti harus mengundang Blackie, dia pasti sudah lama pergi. Di luar dugaannya Blackie akan mengalami cacat otak, membuang masa depan yang baik dan bersikeras untuk berbaur di tempat seperti selokan. Blackie, aku hanya mengingatkanmu karena aku menghargai bakat. Bayangan kami saat ini mencoba untuk mencaplok Lokakarya peringkat ke-45 di kota Jinhai, Lokakarya Serigala Lapar. Ketika Shadow berhasil melakukannya, kami akan menempati peringkat teratas di seluruh kota Jinhai. Jika Anda melewatkan kesempatan ini sekarang, tidak akan ada lagi kesempatan bagi Anda di masa depan. Wui melirik Si Feng, dengan dingin berkata, sementara itu, bengkelmu bahkan tidak mampu membeli helm game resmi. Bagaimana Anda berencana untuk memainkan Goddess Domain di masa depan? Akan lebih baik jika Anda bergabung dengan Shadow. Masa depan yang cerah menanti Anda di sini. Dihadapkan dengan cara perburuan orang yang kurang ajar,
bahkan jika temperamen si Feng jauh lebih dingin, dia masih akan sedikit marah. Karena mereka ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain, maka itulah pertempuran. Siapa bilang bengkel kita tidak mampu membeli helm gaming resmi? Si Feng mengeluarkan 20.000 kredit dari sakunya, dengan santai melemparkannya ke atas meja, berkata, saya sebelumnya memutuskan bahwa memulai lokakarya akan terlalu mendadak, dan saya tidak pernah dapat memutuskan jenis helm game resmi mana yang akan saya beli. Jadi, saya hanya menggunakan helm trial sebagai pengganti sementara. Namun, hari ini, saya di sini untuk memberi Blackie uang untuk membeli helm gaming canggih. Tapi sungguh, aku tidak mencoba mengkritik Shadow, tapi bukankah kalian terlalu pelit dalam memburu orang? Gaji yang saya berikan kepada Blackie minimal 20.000 kredit. Bayangan Anda sangat kaya, dan telah berinvestasi begitu banyak, namun gaji yang Anda tawarkan hanya minimal 5.000 kredit? Ketika Blackie melihat kredit putih bersinar di atas meja, dia menoleh untuk menatap mata si Feng yang tercengang. Tidak ada yang lebih mengetahui kondisi keuangan si Feng daripada dia, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba membuang 20.000 kredit? Mungkinkah si Feng merampok Guan? Yang lain di asrama menelan ludah mereka ketika mereka melihat kredit berserakan di atas meja. Biasanya, Blackie tetap tersembunyi dan tidak terlihat istimewa. Mereka tidak mengira bahwa gaji bulanannya adalah 20.000 kredit. Tidak heran mengapa dia menolak bergabung dengan Shadow Workshop. Lagi pula, Shadow hanya menawarkan 5.000 kredit, 4 kali lebih sedikit dari penghasilannya saat ini. Bahkan seorang idiot pun tahu sisi mana yang harus dipilih. Apa yang bahkan lebih tidak terpikirkan adalah bahwa si Feng, yang mengenakan setelan pakaian olahraga yang terlihat murahan, sebenarnya adalah seorang brother Tichon.